Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, jadi eh, malam ini adalah pilihan pengganti pertemuan ke-9 kemarin. Pertemuan ke-9 kemarin. Di pertemuan ke-9 ini, kita akan bahas tentang ruang vektor dan subruang. Tapi sebelum kita masuk ke ruang vektor dan subruang, kita akan bahas tentang apa itu vektor. Apa itu vektor? Nah, di sini akan lebih banyak menjelaskan tentang apa itu vektor. Oke, baik. Jadi materinya ini. Ini materinya hanya sedikit aja nih ya. Oke. Nah, jadi eh, apa itu vektor? Jadi vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah dan magnitudo atau panjang. Jadi ini adalah definisi dari vektor. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang matriks. Nah, bedanya vektor dengan matriks itu apa? Kalau matriks itu dia itu hanya berupa bilangan atau angka yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi ketika kita punya angka, angka itu kita susun berdasarkan baris dan kolom, itu namanya adalah matriks. Dan vektor itu eh, dia dapat dinyatakan sebagai suatu matriks. Tapi bedanya vektor dan matriks, kalau matriks itu dia tidak punya arah dan panjang, tapi kalau vektor ini dia itu memiliki arah dan panjang seperti itu. Nah, vektor itu kalau dinyatakan sebagai matriks, itu dia dapat dinyatakan sebagai ukuran matriks ukuran 1 kali n atau n kali 1. Nah, ini adalah artinya apa? Artinya kalau matriks ukuran 1 kali n ini, dia dapat juga disebut sebagai matriks baris. Nah, kalau n kali 1, dia maaf. Ini matriks matriks baris. Bentar ya. Dia kalau 1 kali n itu dia matriks baris atau matriks kolom ya. Oh ya, 1 kali n itu disebut matriks baris. Betul. Matriks baris itu apa? Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris dengan n kolom. Nah, ini yang dinamakan matriks kolom. Atau matriks yang dapat dinyatakan sebagai satu kolom dengan n baris. Nah, jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Kemudian dia direpresentasikan bisa direpresentasikan menjadi matriks baris atau bisa juga direpresentasikan menjadi matriks kolom. Notasi lainnya, vektor itu dapat dituliskan sebagai ini. Karena dia merupakan besaran yang punya arah dan panjang, maka di atasnya notasi vektor itu selalu ada tanda panahnya ini. Jadi, ini misalkan ini vektor V itu sama dengan X, Y. Ketika kita isinya itu hanya X, Y, ada dua buah nilai dalam satu vektor itu, maka vektor itu berada pada dimensi kedua. Ini anggota R2 itu maksudnya dia berada pada dimensi R2. R ini apa? R ini adalah bilangan real. Nah, jadi nanti X-nya itu isinya bilangan real, Y-nya itu bilangan real, dan dia berada pada dimensi kedua, ada dimensi lain. Nah, ini contoh yang lain. Vektor V dapat juga dituliskan sebagai X, Y, Z. Nah, ketika ada 3 buah bilangan dalam suatu vektor itu, maka vektor itu berada pada dimensi ketiga. Maka dia, R ini apa? R ini maksudnya X, Y, Z-nya itu dia adalah bilangan real, isinya bisa berupa bilangan real, dia pada dimensi ketiga. Nah, notasi lainnya itu bisa bentuk dalam dimensi langsung ini. Ini contoh dimensi 3 itu dimensi I, dimensi J, sama dimensi K. Jadi kalau nuliskannya itu adalah nanti XI plus YJ, ini untuk yang dua dimensi ya. Atau XI plus YJ plus ZK. Ini untuk yang di tiga dimensi.
di mana IJK itu menunjukkan dimensi ruangnya. Kalau 2 dimensi menggunakan IJ, kalau 3 dimensi menggunakan IJK. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk matriks, itu kayak gini tulisannya. Nah, simbolnya tidak menggunakan kurung siku lagi, tapi di sini kita gunakan ini, tanda lebih kecil sama lebih besar ini. Jadi tanda kecil dan besar. Ini untuk menuliskan notasi vektor. Nah, jadi misalnya ini bisa isinya itu, nah, bisa juga seperti ini ya, yang pakai apa tanda kurung ini. Nah, contohnya ini. Nah, bagaimana bentuk satu vektor itu? Nah, satu vektor itu bisa digambarkan ini. Ini contoh adalah vektor yang dibentuk oleh titik A sama titik B. Jadi ini adalah satu vektor ini. Dia dibentuk oleh titik awal A dan dia diakhiri oleh titik awal B. Nah, berapa nilai vektor ini? Nilai vektor tadi apa? Vektor adalah besaran yang memiliki arah dan panjang. Nah, dia itu dari panjangnya berapa? Dia pasti punya panjang dari titik A sampai dengan ke titik B. Arahnya kemana? Arahnya serong ke kanan ya. Dia serong ke kanan atas. Jadi dia serong ke kanan dan ke atas. Arahnya serong kanan dan ke atas. Dia berada pada panjangnya berapa? Panjangnya nanti dia dari titik A sampai ke titik B. Cara nanti ada tulisan untuk cara menghitungnya. Nah, jadi representasi saya gambar vektor ini ya. Gambar vektor. Nah, jadi secara geometri, vektor itu digambarkan sebagai anak panah dari titik awal ke titik ujung. Titik awalnya di mana? Titik awalnya itu biasanya dia tidak ada panahnya. Titik ujung itu yang ada panahnya. Titik awalnya di A, titik ujungnya di B. Arahnya ke sana, ke pojok kanan atas. Nah, berikutnya, dia bisa juga dinyatakan sebagai sebagai koordinat. Nah, bagaimana cara untuk menghitung koordinat suatu vektor? Cara untuk menghitung koordinat suatu vektor itu rumusnya adalah titik awal dikurangi dengan titik akhir. Nah, ini misalkan dari penulisannya itu selalu dari titik awal ke titik akhir. Jadi, ketika saya punya garis ini besaran punya arah dan punya panjang, ini namanya vektor ya. Ini vektor. Jadi vektor AB itu sama dengan koordinatnya adalah X2, nilai X-nya dikurang dengan X1, Y2, nah Y yang titik akhirnya dikurang dengan Y titik awal, Z titik akhir dikurangi dengan Z pada titik awalnya. Untuk panjangnya sendiri, rumusnya itu adalah, nah, panjang suatu vektor itu bisa dituliskan sebagai ini, seperti nilai mutlak ini. Ada garis gitu, ada 2 buah garis, dia mengapit nama vektornya. Ingat ya, hati-hati. Nama vektor itu tidak bisa dibolak-balik ya. Jadi vektor ini dari A ke B itu beda nanti hasilnya dengan vektor B ke A. Kalau panjangnya itu sama, tetapi nilai koordinatnya beda nanti ya. Kalau panjang itu pasti sama nanti. Tapi nilai koordinatnya itu beda. Jadi nilai koordinat itu apa? Nilai koordinat nanti pengaruh pada arahnya. Jadi kalau dari vektor A ke B, arahnya itu ke mana ini? Ke pojok kanan atas. Nah, jadi kalau vektor A ke vektor B itu arahnya ke pojok kanan atas. Kalau ini saya balik namanya, jadi vektor B ke A. Nah, B ke A ini arahnya ganti. Arahnya dari dia ke arah kiri bawah. Jadi dia ke arah kiri bawah. Kalau vektor B. Jadi makanya penamaan suatu vektor itu tidak bisa dibolak-balik. Nanti ketika nama vektornya berbalik, apa yang berpengaruh? Kalau panjangnya itu dia tidak pengaruh kalau panjangnya. Kalau panjangnya meskipun dibolak-balik itu sama, panjangnya tetap segini. Tapi nanti yang membedakan adalah arahnya. Jadi kalau A ke B arahnya ke kanan atas, kalau B ke A arahnya ke kiri bawah, Nah itu. Nah contohnya itu ini. Diberikan titik A 1, 2, 3 dan titik B-nya 3, 5, 7. Tentukan representasi vektor yang dibentuk dari titik A ke titik B dan tentukan panjang vektornya. Nah, maka representasi vektor yang dibentuk oleh dari titik A ke titik B itu adalah ini. Jadi tinggal yang titik B-nya dikurangi dengan titik A-nya. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Koordinat vektornya nanti yang pertama itu 2. Yang berikutnya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, koordinat berikutnya adalah 3. Berikutnya 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, ini adalah titik koordinat vektornya. Nah, jadi titik koordinat vektor dari
titik A ke titik B adalah 2, 3, sama 4. Nah, itu adalah titik koordinat. Nah, ini nanti beda ketika saya mau cari B ke A. Dari B ke A nanti bukan ini lagi titik koordinatnya. Nah, berikutnya adalah panjang vektornya. Berapakah panjang vektor dari A ke B? Nah, rumusnya adalah X2 sama. Nah, ini. X2 dikurang X1 dikuadratkan, ditambahkan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan, tambahkan Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Ini. Kemudian diakar nanti kan, diakar. X2 dikurang X1 kuadrat, tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat, tambah Z1 dikurang, Y2 dikurang Z1 dikuadratkan. Habis itu diakar. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, nanti panjang vektornya setelah dihitung semua dapatnya adalah sama dengan akar 29. Maka panjang vektor, nah panjang vektor dari titik A-nya itu 123 hingga titik B 357 adalah akar 29. Ini adalah, nah jadi ini cara untuk mencari koordinat vektor dari dua buah titik, ini adalah cara untuk mencari panjang vektor di antara dua buah titik. Nah, misalkan kalau vektor mencari panjang vektor dari koordinat vektor itu bagaimana Pak gitu. Nah, ini kan ada polanya, coba lihat. Nah, dia kalau dari dua buah titik itu 3 min 1, 5 dikuadratkan, 5 min 2 kuadratkan, 7 min 3 dikuadratkan. Terus hasilnya nanti adalah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar. Nah, misalkan kita tidak tahu titik A sama titik B-nya, yang kita tahu adalah koordinat vektor A, B gitu. Langsung ini ya, langsung hasil akhirnya. Cara menghitung panjangnya gampang, tinggalin aja. Berarti 2 dikuadratkan, ditambahkan 3 dikuadratkan, ditambahkan 4 dikuadratkan, habis itu diakar. Nah itu. Jadi kalaupun kita punya koordinat vektornya, kita tidak tahu titik awal sama titik akhirnya, langsung aja. Berarti dari koordinat itu langsung dikuadratkan, masing-masing ditambahkan, habis itu diakar. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, habis itu diakar. Nah, jadi seperti itu cara untuk mencari panjang vektor ketika yang diketahui itu koordinatnya, bukan titik A sama titik B-nya. Nah, vektor tadi dia tuh punya operasi-operasi vektor. Operasinya itu apa? Yang pertama itu ada operasi penjumlahan dua buah vektor. Nah, jadi bagaimana penjumlahan dua buah vektor? Nah, ini yang ketika saya punya vektor U, ini bacanya U panah ini namanya vektor U ya, bacanya vektor U ya. Jadi panah itu vektor diikuti dengan hurufnya. Jadi ini U panah ini maksudnya adalah vektor U sama dengan U1, U2. Nah, U1, U2 itu apa? U1, U2 ini adalah koordinat vektornya. Jadi bukan titik ini ya. Jadi kalau saya punya vektor ini bukan titik ya. U1 sama U2 ini bukan titik, tapi dia koordinat vektornya. Jadi U1 sama U2 ini, U1 sama U2 ini, dia itu koordinat vektornya. Itu nanti bisa dijelaskan nanti, ini bisa dijelaskan. Misalkan vektor V, ini saya kasih contoh habis ini di bawahnya. Misalkan saya punya vektor U sama dengan U1, U2, kemudian vektor V sama dengan V1, V2. Maka vektor U ditambahkan dengan vektor V sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2. Jadi U1 tambah V1, U2 tambah V2. Nah, contohnya itu ini. Saya kasih contoh ya. Contoh. Tentukan penjumlahan. Ini ada suara seperti. Saya mute dulu. Tentukan penjumlahan dari vektor U. Bentar, ini vektor ini ada equation-nya. Panah itu ini. Dari vektor U sama dengan misalnya 3,7
Dan P itu 5,4 misalnya. Jawab. Nah, gampang sekali ya. Diketahui vektor U itu dan V. Oh, ini V-nya belum ya. Tuh. Nggak usah kasih kata vektor, nggak apa-apa ya. Karena U panah itu kan artinya vektor ya. Artinya ada vektor U. Ya, sebentar ya. Ini ada yang tidak bisa masuk. Nah ini. Ya, jadi penjumlahan dari U, vektor U sama vektor V. Nah, diketahui nih kan. Ini, nah ini ya. Nah, penjumlahannya bagaimana? Berarti U, Z copy, U plus V. Ya, itu samanya gampang sekali ya. U plus V sama dengan, ya berarti tinggal 3 plus 5, koma 7 plus 4. Nah, ini karena SD aja bisa jumlahkan lagi. Ini 8 sama 11. Nah, seperti ini. Jadi penjumlahan vektor U sama vektor V itu 8 sama 11. Nah, kemudian ini, saya kasih tambahan. Nah, ini yang anak SD tidak bisa. Ini adalah yang anak SD. Interpretasi dari vektor. Nah, ini saya catatan tambahan. Catatan tambahan sebentar. Ini Times New Roman 12. Nah, ini saya kasih catatan tambahan. Nah, bagaimana cara menggambar? Kalau kita menggambar dua buah titik untuk menjadi vektor, nah vektor AB ketika diketahui titik A sama titik B-nya, itu kan gampang ya. Titik A, tentukan titiknya, kemudian titik B, tentukan titiknya, baru kita hubungkan antara titik A sama titik B. Nah, tadi kalau saya punya ini saja, nah 37 ini aja, bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambar vektor ketika hanya diketahui koordinat vektornya saja. Nah, jawabnya. Nah, jadi kita pisahkan. Nah, ya, jawabnya kita pisahkan. Bukan kita pisahkan. Kita buat salah satu titiknya
adalah kita buat titik awalnya, kita buat titik awalnya itu sama dengan itu 0,0. Nah, titik akhirnya menyesuaikan koordinat. Nah, contoh. Nah, misalkan tentukan, masih ada yang bocor kayaknya. Contoh gambar, gambar vektor dengan koordinat. Nah, gambar vektor U, vektor U misalkan langsung saya ini ya. Jadi kita langsung bicara simbol saja, nggak usah bicara kata-kata. Nah, gambar vektor U dengan koordinat. Nah, misalnya koordinatnya berapa? Inilah 37 ini ya. 37, 3,7. Ini ada pertanyaan dalam jawaban. Ada jawaban dalam jawaban. Nih, saya jawab di sini. Jawab. Oke, nah, berarti kita buat titik awalnya 0,0. Berarti titik awalnya itu sama dengan 0,0. Nah, karena rumus apa? Titik awalnya 0,0. Ini kita buat. Tuh. Karena titik awalnya 0,0, maka ketika titik awalnya 0,0, titik akhirnya itu pasti koordinatnya itu sendiri. Maka titik akhirnya adalah titik koordinat itu sendiri. Yaitu 3,7. Nah, percaya atau enggak? Nah, misalkan ini pembuktiannya, nah buktinya, misalnya kita enggak percaya. Ini percaya. Tidak, kita buktikan. Nah, tadi kan kita punya rumus ya, untuk membuat satu vektor dari dua buah titik, nah, untuk membuat sebuah vektor dari dua buah titik, nah, maka yang titik akhir dikurangi dengan ya titik akhir ini, nah titik akhir ini dikurangi dengan titik awal. Nah, berarti kita balik aja. Ketika saya punya titik akhirnya itu 3,7, maka titik awalnya 0,0, berapa koordinatnya? Nah, diketahui titik awal itu kan sama dengan 0,0. Dan titik akhirnya, nah titik akhirnya ini ya, 3,7. Tuh, salah. Titik akhirnya adalah 3,7. Maka koordinat vektornya vektor U-nya, maka koordinat vektor U-nya adalah
Di sini U sama dengan, kan titik awal dikurangi dengan titik akhir. Titik awalnya berapa? Titik akhir dikurang titik awal ya. Berarti titik akhirnya 3 dikurang 3 dikurang 0. Nah, yang X-nya yang ini. Yang berikutnya adalah 7 dikurang 0, 7 dikurang 0. Nah, sama dengan, ya langsung dari 3,7. Nah, jadi seperti itu. Jadi, kemudian kalau digambarkan, ini kan pertanyaan gambar ya. Gambar U dengan rodanya. Kalau gambarnya bagaimana? Ya udah, kita gambar titik awalnya ini, titik akhirnya situ. Nah, kita buat. Nah, jadi ini kita kembali ke jawaban ininya. Nah, terbukti ya. Terbukti bahwa ketika ini terbukti bahwa ketika titik awalnya 0,0, maka titik akhirnya adalah koordinat vektor itu sendiri. Nah, gitu. Jadi terbukti bahwa ketika titik awalnya 0,0, maka titik akhirnya pasti koordinat vektor itu sendiri. Nah, sekarang saya kembali ke pertanyaan awal yang ini kita cari. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, gambar gambar ini, gambar vektor U sama dengan 3,7. Gambarnya bagaimana? Adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita membuat garis apa? Koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Misalkan buatnya pakai ini aja ya. Tabelnya aja mungkin. Insert tabel tapi 4. Nah, saya pinginnya yang itu dihapus. Garisnya saya hapus semua dulu. Nah, hanya insertnya aja. Oh, salah. Ini semua. Maaf, ini no border semua. Baru yang insertnya aja. Nah, gini. Nah, jadi kita gambar koordinat kartesius ini ya, sumbu ini sumbu X, yang horizontal sumbu X, yang vertikalnya adalah sumbu Y-nya. Nah, 3,7 berarti sumbu X-nya itu di 3, ini yang X1. Ini yang dimensi pertama itu yang X-nya, dimensi kedua itu yang Y-nya. Maka dia dimensinya 3, 3 itu anggap di sini. Ya, pertama kita gambar titik 0,0-nya dulu. Nah, titik awal. Titik awalnya 0,0 itu dia di titik awalnya. Nah, sekarang titik awalnya. Nah, dia di 0,0. 0,0 itu di sini. Ini adalah titik awalnya. Nah, berikutnya, kemudian titik berikutnya, kalau vektor 3,7 kan dia titik awalnya di 0,0 sama titik akhirnya di 3,7. Nah, berikutnya kita gambar di titik akhirnya, 3,7. Berarti 3 ke kanan, ini saya kira-kira aja ya. 1, 2, 3, ini 3. Kemudian X-nya 3, Y-nya 7. Ke atas 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kira-kira sini. Oke, kira-kira situ. Salah. Nah, kira-kira tuh 7-nya di sini. Nah, jadi ini saya kasih keterangan titik awal sama titik akhirnya. Sebentar, saya perlu
Seperti ini ya. Subset, nah kata-kata. Ini adalah titik awal nol koma nol. Ini adalah titik awal 0,0. Saya hapus itunya, garisnya, sama filenya, nggak usah, no fill. Inilah titik awal 0,0 ini. Kemudian yang sini, ini adalah titik akhir 3,7. 3,7. Ini masih belum vektornya, titik awal sama titik akhirnya. Kemudian saya punya lagi, ini adalah X-nya, sumbu X-nya. Ini adalah sumbu X. Yang ini adalah sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya. Nah, vektornya mana? Vektornya adalah yang panah ini. Insert, shape. Vektornya itu dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini. Warnanya hitam. Nah, dia ada panahnya ya. Nah, itu. Nah, ini jadi ini adalah vektor mana vektor. Nah, jadi ini adalah vektor U. Nah, jadi yang garis ini, dia adalah vektor U 3,7. Nah, jadi seperti ini adalah representasi dari vektor itu seperti ini. Jadi representasi vektor itu adalah seperti ini, di gambar ini. Jadi nanti ketika punya nilai vektor nah ini gambarnya, dia punya arah ya, makanya dia ada panahnya dia. Nah, jadi ketika nanti punya vektor ini, nah misalkan, nah vektor 5,4 itu bagaimana gambarnya? Nah, vektor 5,4 ini, kalau misalkan kita titik awal yang dari 0,0, berarti dia itu gambar dari titik 0,0 ke titik berapa ini? Ke titik berapa kalau ini? Ke titik 5,4. Jadi panahnya itu, jadi 5,4. Pak, terima kasih banyak betul sekali. Nah, jadi titik 0,0 ke titik 5, X-nya 5, Y-nya 4. Nah, 5,4 itu. Jadi hati-hati ya. Nanti kalau dia itu saya punya dua buah, ketika saya punya angka ini, kemudian itu sama dengan vektornya, sama dengan suatu vektor kayak gini, maka itu adalah koordinat vektornya. Tapi ketika saya punya angka, nah ketika saya punya angka, tapi dia di depannya itu hurufnya tidak ada panahnya, berarti ini berupa suatu titik. Jadi kalau di atasnya tidak ada panahnya, ini berupa suatu titik. Tetapi kalau dia itu huruf ada panahnya di atasnya, maka dia sini adalah koordinat vektor. Jadi di sini tuh berupa garis dia. Jadi ini adalah suatu garis, di mana garisnya itu kalau dia dimulai dari 0,0, nah ya ini adalah dari 3,7 ini bukan berupa titik ini adalah garis. Jadi kalau dia vektor, itu adalah vektor tadi apa? Vektor tadi adalah besaran yang punya arah dan punya panjang. Nah, artinya apa? Ketika saya punya 3,7 ini, nah ini bukan berupa titik, tapi dia berupa garis. Nah, di mana garis ini dia tuh punya arah. Arahnya kemana? Arahnya dari titik awal ke titik akhirnya. Kalau 3,7 berarti dia arahnya kemana ini? Ke kanan mana? Ke kanan atas ya. Nah, ini ada tiga arah nih ya. Ada kanan atas, ada kiri atas,
ada kiri bawah, ada kanan bawah. Nah, jadi kalau 3,7 ini dia arahnya ke kanan atas, kalau dia mulai titik awalnya 0,0. Tapi kalau titik awalnya dari berbeda lagi, ya belum tentu arahnya kayak gini ya. Nanti tinggal pakai rumus saja, pakai logika aja. Misalkan titik awalnya itu dari 2,3 gitu. Nah, 2,3 berarti titik awalnya berarti berapa dikurang 2, berapa dikurang 3, hasilnya 3,7. Nanti di sini ada angka-angka lagi sini. Titik akhirnya nanti beda. Ketika titik awalnya itu berbeda, bukan 0,0, maka kita harus mencari nilai titik akhirnya ini. Jadi ini berapa, sehingga kalau dikurangkan dengan titik awalnya, itu hasilnya 3 sama 7. Nah, pertanyaan saya adalah, coba kita main ya, logika ya. Misalkan saya punya vektor U itu 3,7. Berapakah nilai titik akhirnya ketika titik awalnya ini saya buat 1,2. Ketika 1,2, di sini 1, di sini 2, kira-kira berapa titik depannya ini? Ada yang tahu berapa? Berapa dikurang 1 sama dengan 3, berapa dikurang 2 sama dengan 7. Berapa titik awalnya? Ada yang tahu kira-kira berapa di sini? Depannya ini berapa? Kalau saya punya titik awalnya itu 1,2, jadi ini 1, ini 2. Berapa titik awalnya? Ada yang tahu berapa? Coba. 4 4 sama? 4 sama 9, Pak. Terima kasih banyak. Siapa tuh yang ngomong? Andri Siapa? Seva, Pak. Oh iya, Seva. Oke lah. Ya, betul sekali Seva. 4 sama ya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika titik awalnya ini diganti yang lain, pasti titik akhirnya sama. Bukan sama. Titik akhirnya itu beda-beda lagi gitu. Jadi ketika titik awalnya 1,2, maka titik akhirnya itu 4,9. Nah, yang penting hasil akhirnya itu 3,7 nah situ. Nah, itu kalau mau digambar, berarti gambar titik 1,2-nya, kemudian titik gambar juga 4,9-nya. Tapi kelihatannya sama, arahnya itu sama. Arahnya selalu ke kanan atas kelihatannya. Terima kasih banyak, Seva. Oke. Seva biasa kan jawab. Nah, itu. Terima kasih banyak ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian, jadi itu adalah interpretasi vektor. Jadi, menggambarkan vektor itu seperti itu. Jadi ketika saya punya vektor, ini bukan berupa titik, tapi ini adalah suatu garis yang punya panjang dan punya arah. Jadi ketika saya punya 3,7 ini berupa suatu garis yang dia itu punya panjang dan punya arah. Nah, panjangnya berapa ini? Nah, panjangnya, ingat. Oh, ini ada soalnya ya. Oh, ini penjumlahan saja ya. Nah, panjangnya itu bagaimana? Kalau saya punya koordinat, ya tinggal dijumlahkan aja, dikuadratkan, habis itu jumlahkan, habis itu diakar. Nah, berarti kalau ini panjangnya berapa? Kalau vektornya 3,7, nah tinggal 3 dikuadratkan, ditambahkan 7 dikuadratkan, habis itu diakar. 3 kuadrat itu sama dengan 9, 7 kuadrat itu sama dengan 49, 9 tambah 49 itu ada 58, berarti panjang vektor 3,7 ini adalah akar dari 49. Atau panjang dari titik awal 0,0 sampai titik akhir 3,7 ini berapa? Jawabnya adalah akar 58 ya, akar 58. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Nah, berikutnya adalah pengurangan vektor. Nah, sama. Ini rumus pengurangannya anak SD tahu juga. Ketika saya punya vektor U1, U2, V vektor V1, V2, kurangnya tinggal begini aja. U dikurang V1, U2 dikurang V2. Nanti yang bikin mahasiswa itu mikir, bagaimana gambar vektornya? Nah, itu. Jadi vektor itu sebenarnya gambarnya di sini caranya. Itu yang anak SD tidak bisa. Nah, itu yang membedakan SD sama mahasiswa. Nah, ini ilustrasi cara gampang, ilustrasi pengurangan vektor. Ketika saya punya vektor U, ini titik U1 V2 berarti ini dari titik 0,0 ya. 0,0 di sini ada U1, U2, di sini 0,0, di sini ada V1, V2. Maka vektor yang dikurangi seperti apa? Vektor yang dikurangi itu ketika saya punya U ke sini sama V ke sini, dia adalah titik. Nah, vektor pengurangannya itu bagaimana? Dia adalah garis yang dibentuk dari titik akhir vektor V ke titik akhir vektor U-nya. Jadi ketika U dikurang V itu sama dengan, misalkan ini gambarnya nih.
contoh soalnya. Ini saya kasih contoh. Nah, ini. Berapakah pengurangan dari vektor? Nah, kalau penjumlahan nih ya, kalau penjumlahan itu titik apa dari titik ya, jadi titik awal, titik akhir vektor U-nya ini kita tambahkan garis lagi, yang sepanjang U-nya, dari V-nya itu kita tambahkan garis lagi sepanjang V-nya, kemudian kita satukan. Nah, nanti kemudian U plus V itu sama dengan panjang dari titik awalnya ini ke titik gabungan, antara ini titik gabungan antara U yang telah dipanjangkan ini sama V yang telah dipanjangkan, kemudian kita satukan gitu. Dari titik awalnya ini, dari titik 0,0-nya sampai sini. Jadi interpretasi penjumlahnya itu sama dengan panjang. Nah, jadi ini 8,11 itu apa? Ketika ditanya 8,11 itu apa? 8,11 itu adalah panjang ininya, panjang vektor yang kita bukan. 8,11 itu apa? 8,11 adalah vektor yang warna hitam ini. Nah, jadi dia itu dari titik 0,0, kalau mau digambar dari titik 0,0, X-nya itu 8, X-nya di sini ada 8, Y-nya di sini, Y-nya titik ini adalah 11. Jadi 8,11 itu gambar garis dari 0,0 sampai 8,11. Kalau panjangnya berapa? Tinggal 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Nah, jadi itu. Interpretasi penjumlahan seperti itu. Nah, interpretasi pengurangan sekarang. Misalkan saya soalnya sama, cuma dikurang ya. Tentukan pengurangan dari vektor U 3,7 dan vektor V 5,4. Jawabnya yang diketahui ini kalau dikurangi ini. Nah, kurangi kan berarti kalau dikurangi ya. Kurangi sama dikurangi. Hasilnya 3 dikurang 5 negatif 2. 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, kalau mengurangi, analisis itu bisa. Nah, tapi yang analisis tidak bisa, interpretasi pengurangan itu apa? Jadi interpretasinya apa? Penjelasan negatif 2 sama 3 itu apa? Nah, negatif 2 sama 3 itu vektor yang hitam ini. Nah, jadi ini saya tambah interpretasinya ya, atau penjelasannya ya. Interpretasinya. Nah, pengurangan itu apa? Pengurangan itu saya punya 35 sama itu. Setelah saya gambar aja mungkin dua-duanya ini. Oke, tidak masalah. Nah, ini saya gambar, saya geser ke sini. Nah, gambar U dan 300 V-nya. V-nya 5,4. Aduh, ini gambarnya kok jelek ya. Nah, ini yang anak SD tidak bisa ini. Nah, berarti ini yang vektor U-nya sudah 3,7. Nah, vektor V-nya bagaimana? Berarti dari 0,0 kita buat ke titik akhir yang ke 5,4. Nah, kita buat ke 5,4. 5 itu misalkan ini 3 kan? Berarti 4, 5. Berarti 5-nya, X-nya itu di sini. Nah, X-nya itu 5-nya itu di sini. Naik sebanyak 4. Berarti sini itu berarti 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin di sini. Sekitar sini lah. 4 itu sini dia. Nah, jadi di sini X-nya. Nah, ini yang titik akhir. Yang titik akhir 5,4. Nah, vektornya bagaimana? Nah, kita tarik panah aja. Kita tarik panah dari titik awal 0,0. Nah, kenapa teknik sipil belajar ini? Nah, nanti vektor itu sangat penting sekali nanti ini ya, Pak. Dalam kan kalau kita teknik gitu kan nanti ada gambar-gambar proyeksi gitu kan, ada proyeksi gitu kan. Ini sangat penting sekali ini, pantang ini. Nah, ini
Ini berarti yang U-nya, ini yang V-nya. Bentar. Ini yang V-nya. Nah, ini yang V-nya. Nah, pengurangannya itu bagaimana? Nah, pengurangan itu sama dengan titik awalnya itu dimulai dari yang dikurangi ini, dari yang pengurang terakhirnya ke yang pengurang awalnya. Jadi dari V-nya ke U-nya. Jadi kita buat garis dari V ke U. Kita buat garis dari V ke U. Nah, ini adalah ini V-nya berapa tadi? 5,4 ya? 5,4. Nah, ini garis dari V ke, nah ini garisnya ya. Nah, ini adalah hasil kurangnya. Nah, ini. Nah, inilah. Nah, hasilnya, nah, ini adalah vektor hasil pengurangannya. Ini adalah, ya, jadi yang garis dari V ke U-nya ini adalah hasil kurangnya. Berarti ini sama dengan, nah, vektor U dikurang dengan vektor V. Nah, U dikurang dengan vektor V itu hasilnya berapa tadi? Dengan vektor V tadi hasilnya min 2,3. Min 2,3. Berarti ini min 2,3. Nah, ini dapat dilihat ya. Ternyata min 2 sama 3 ini dia tidak menyatakan titik. Nah, kalau min 2,3 kalau dinyatakan sebagai koordinat, nah ini Y-nya ya. Sini X-nya mana X-nya? X-nya hilang malah. Saya tulis X-nya lagi. X. Ada di sini saya punya X juga. X. Nah, ini X-nya ya. Nah, di sini dapat lihat. Nah, min 2,3 ini dia bukan berupa titik koordinat ya. Karena dia itu vektor. Nah, min 2,3 itu menyatakan garis ini. Garis yang ini. Nah, dapat lihat ya, ternyata min 2,3 itu dia bukan berupa titik. Nah, ini kalau dia berupa titik, kan pasti titiknya X-nya min 2, berarti di sini Y-nya 3. Maaf, ya Y-nya 3, berarti di sini kan titiknya, sekitar sini kan titiknya. Nah, tapi hasil dari pengurangan vektor ini, dua buah vektor, hasilnya vektor juga. Ya, vektor. Nah, jadi min 2,3 ini adalah vektor juga. Min 2,3 ini apa? Min 2,3 ini adalah melambangkan. Nah, jadi nilai ini dia melambangkan garis ini. Garis dari titik 5,4 ke titik 3,7. Jadi 2,3 itu melambangkan suatu vektor yang dimulai dari titik awalnya itu 5,4 ke titik akhirnya 3,7. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itulah definisi interpretasi dari vektor. Jadi ketika kita punya vektor 3,7, ini tidak sama dengan titik 3,7 ya. Vektor 3,7 tidak sama dengan titik 3,7. Tapi ini adalah garis yang punya panjang dan punya arah. Nah, ini adalah garis ini min 2,3 ini garis ini dia punya panjangnya, berarti panjangnya itu min 2 dikuadratkan ditambahkan 3 dikuadratkan di akar. Arahnya ini. Arahnya dia ke kiri atas. Dia arahnya ke kiri atas gitu kan. Nah, jadi definisi vektor itu kayak gitu. Nah, kira-kira paham ya vektor ya? Apa itu vektor? Beda vektor sama titik dalam koordinat itu apa? Kalau titik ya X, Y. Nah, ini X, Y. Tapi kalau vektor, dia belum tentu X, Y dia. Dia adalah garis yang punya panjang dan punya arah. Dari sini kira-kira paham ya? Apa itu vektor? Nah, ini misalkan untuk perkalian dengan skalar. Nah, contohnya gampang aja. Misalkan tentukan vektor U dikalikan dengan 5. Nah, contoh nih. Nah, yang penting itu dipahami gini apa? Paham maksudnya vektor itu apa? Nah, siapnya tentukan perkalian skalar
5 dengan vektor U dengan U 3,7. Nah, misalkan gini. Nah, jawabnya kan diketahui. Skalarnya itu 5, U-nya itu 3,7. Nah, itu. Maka hasil kalinya, ini ada pasti bisa ini. Tinggal K dikalikan U. Berarti ini sama dengan tinggal ini. Berarti 5 dikalikan dengan U. 5U. Berarti deh 5 dikalikan 3. Misalkan saya buat ini, times. Nah, 5 kalikan 3 sama 5 dikalikan 7. Hasilnya berapa? Hasilnya ya 15,35 ya. Nah, tapi yang SD tidak tahu 15,35 apa sih 15,35 itu. Nah, 15,35 itu ini satu vektor ketika dikalikan dengan skalar maka dia akan memanjang. Ketika digambar dia akan memanjang. Jadi 15,5 ini adalah panjang dari titik awal ini sampai dengan titik akhirnya ini. Dari titik awal ini sampai dengan titik akhirnya ini. Jadi interpretasinya. Nah, ini sudah saya gambar lagi ya. Gambarnya pasti sama kayak gini. Dia nambah, maaf, dia panjangnya dari titik, 15,5 yang hitam ini gambarnya. Dari titik akhir ini, dari titik 3,7, nah dari titik 3,7 dia tambah ke atas lagi, nanti sampai ke 15,35. Interpretasinya. Nah, misalkan saya gambar lah, biar apa, nggak paham lagi. Seperti ini. Saya gambar. Nah, ini kok pecah-pecah, saya tahu di bawahnya biar panjang dia. Jadi nggak usah. Ini nggak usah. Ini usah nanti, nggak usah. Oke, jadi dia tambah panjang. Nah, misalkan saya turunkan di sini. Ini kalau mau digambar, awalnya di sini, di akhirnya kan ini untuk yang vektor U37 ini ya. Di akhirnya di sini. Nah, ini untuk yang vektor 37. Nah, kemudian hasil perkalian dengan 5 itu bagaimana? Nah, dia itu tambah panjang kayak gini dia. Dia tetap lurus, tidak bengkok dia. Dia tidak bengkok. Oke. Nah, dia tetap lurus, tidak bengkok dia. Nah, anggap di sini. Nah, ini adalah hasil kalinya. Ini adalah 5 kali 5 kali U-nya. 5 kali U itu sama dengan tadi 15 ya. 15,35. Nah, jadi yang itu dari titik akhirnya ini 3,7-nya ini sampai ke titik akhir ke, jadi itu vektor, kalau saya warnai beda ya biar dia anu ya. 15 tanda ini titik akhirnya bukan 15,35 tapi titik akhirnya tuh dikurangi. Kalau titik awalnya di sini berarti titik akhirnya sebentar. Kan dia rumusnya titik akhir dikurangi titik awal ya. Berapa dikurang 3 sama dengan 15. Berapa dikurang 3 sama dengan 15. 18 berarti ini. Ini 18. Nah, dari 18 dikurang 3, 15 ya. Berapa dikurang 7 sama dengan 35. Berapa dikurang 7 sama dengan 35.
35 plus 7 berarti 42. Nah, ini teori awalnya di sini berarti 42 dikurang 7, 35, 18 kurang 3, 15. Nah, ini. Ini adalah vektor U-nya itu yang warna merah. Ini saya warna merah. Nah, ini ya, apa? Oranye lah, saya warnai oranye. Balik jadi ya. Jangan oranye lah, saya warna merah lah. Ya. Nah, ini merah. Jadi yang ini tadi, yang pengurangannya itu saya warnai merah juga. Nah, itu. Nah, ini. Salah. Nah, itu yang merah itu lah pokoknya. Nah, ini yang merah ini. Jadi vektor 5 kali U itu yang merah ini. Dia nambah panjang. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Nah, kemudian berikutnya operasinya ada operasi panjang vektor. Kalau panjang vektor, nah, jadi kalau dia berupa titik vektor AB, maka dia apa titik akhir dikurangi titik awal dikuadratkan, jadi V1 kurang U1 dikuadratkan, tambahkan V2. Nah, kalau yang kedua, nah, jika diberikan vektor U, misalkan diberikan vektor U, ya misalkan nih ya, vektor U, U1, U2, misalkan nih vektornya U1 sama U2. Nah, bagaimana rumus panjangnya? Nah, maka panjang vektor U-nya, panjang vektor U itu dia misalkan sebagai ini ya, tanda kayak mutlak ini ya, sama dengan akar SQRT dari U1 dikuadratkan. Nah, kalau yang diketahui koordinat vektornya ini, U1 dikuadratkan, ditambahkan U2 dikuadratkan. Nah, di hasilnya itu adalah panjang, nah ini jika diketahui koordinatnya, jika diketahui dua buah titik. Selanjutnya ada vektor satuan. Nah, vektor satuan apa? Vektor yang memiliki panjang 1, dan digunakan untuk menunjukkan arah. Nah, ini. Jadi misalkan berapakah, misalkan diketahui vektor A sama dengan 3,4, kemudian panjang ini, tanda mutlaknya panjang ya. Panjang dari vektor A sama dengan 5. Berapakah vektor satuannya? Nah, vektor satuannya adalah 3,4, ya 3/5,4/5. Artinya vektor dengan nilai 3/5 sama 4, pasti panjangnya itu 1. Jadi vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu adalah vektor, nah, suatu garis yang punya arah ini, tapi dia panjangnya itu sama dengan 1. Nah, bagaimana cara untuk membuat vektor satuan? Cara untuk membuat vektor satuan dari satu vektor, itu tinggal kita, ini koordinat vektornya, kemudian kita harus tahu koordinat vektornya, kemudian kita harus tahu panjang vektor ininya, panjang dari koordinat vektornya ini, kita masukkan di rumus ini. Pasti ini ketika di kuadrat dihitung panjangnya pasti sama dengan 1. Percaya atau enggak? Misalkan di sini saya kasih catatan ya. Saya tidak percaya kalau panjangnya itu sama dengan 1 gitu. Saya ini adalah, oke, sebentar ya, Pak. Ansuroman 14. Ini sedikit lagi selesai nih. Nah, saya tidak percaya bahwa panjang vektor ini adalah 1. Nah, buktinya, kalau tidak percaya kita buktikan. Nah, langsung aja kita masukkan di rumusnya. Nah, kalau saya punya vektor ini, nah berarti kita tulis ini kan.
A, gitu. Vektor A, ini saya ganti A berarti ya. Bukan A yang ini ya, tapi A yang, ini rumus, ini adalah simbol untuk vektor satuan ya, ada A topi dia, beda lagi simbolnya dia. Jadi A topi ini adalah simbol untuk, ya kalau topi dia itu simbol untuk vektor satuan. Jadi saya ganti, dia topi dia pakai topi dia, panasin dia. Panas ini topi. Nah, jadi panjang dari vektor satuan ini sama dengan 3 per itu dikuadratkan. Berarti ini adalah 3 per 5 dikuadratkan. Tambahkan 4 per 5 dipangkatkan 2. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan, nah kita kuadratkan masing-masing. Berarti 3 kuadrat 9. Ada 9 per 25 kan? Tambahkan 4 itu 16 per 25. Nah, sama dengan, penyebutnya itu sudah sama, kita tinggal tambahkan atasnya. 9 tambah 16 berapa? 25. Nah, 25 bagi 25 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Akar 1 itu berapa? 1. Nah, percaya kan? Nah, ternyata ketika saya punya vektor A, kemudian saya cara mencari vektor satuannya adalah kita kita pakai rumus ini, sehingga hasilnya ini. Ketika pakai rumus ini, hasilnya nanti pasti dia itu vektor satuan. Ini buktinya. Nah, ini kan ini merupakan vektor satuan dari 3 per 4. Ya, 3 per 4. Ini merupakan vektor satuan dari vektor 3,4. Nah, percaya kan enggak? Kalau enggak percaya, setelah saya hitung ternyata benar kan? Nah, ini kalau dihitung panjangnya adalah 1. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah hasil kali titik. Hasil kali titik itu apa? Kali titik itu ya ini rumusnya. Kemudian ada hasil kali silang, bisa pakai rumus ini. Nah, kemudian gunanya itu apa? Gunanya itu bisa vektor ini, dia bisa dalam teknik sipil itu bisa digunakan untuk menghitung resultan gaya. Misalkan berat simpul A bekerja 2 gaya. F1 gayanya 300,0. Nah, ini vektor nih ya. Oh, berarti ada sama dengannya vektornya. Saya salah ya. Ya, vektor tuh harus ada sama dengannya ya, maaf ya. Ada sama dengannya, berarti nah ini harus ada sama dengannya, maaf. Terusnya ada sama dengan semua dia. Mungkin membedakan sama titik itu. Dia berbeda apa? Vektor sama titik. Ini ada sama dengan semua ya. Nah, ini ya, kalau ini dia namanya vektor. Terus ini ada sama dengannya semua. Sama dengan, nah ini ada sama dengan, harus ada sama dengannya. Ini harus ada sama dengannya. Yang ini harus ada sama dengannya. Nah, saling dengan vektor kayak gitu ya. Panjangan. Nah, ini sudah sama dengan. Ini sama dengan nih vektor-vektor harus sama dengannya. Vektor-vektor. Nah, ini ada sama dengannya harusnya. Dengan vektor sama dengannya. Nah, ini dengan koordinat apa ini? Ini harusnya U sama dengan itu, tidak masalah. Nah, ini sudah ada sama dengannya. Nah, ini kalau titik itu ya tidak ada sama dengannya dia. Nah, ini sudah ada sama dengannya. Oke, berarti sudah benar ya. Nah, ini contohnya adalah, nah ini. Begitu. Nah, soalnya saya punya vektor gaya F1, vektor F1 sama dengan 300,0. Nah, kalau mau tahu gambarnya, tinggal digambar aja. Dia ke arah kanan ya. Ya, ini kalau mau digambarkan dia X-nya 300, kalau digambar dari titik 0,0, pakai cara yang tadi itu ya. Dia nanti X-nya 300, Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti gambarnya nanti ke kanan sana. Lurus ke kanan, dia sebanyak 300 sampai 300. Dia suatu garis yang lurus ke kanan sampai titik X 300. Yang ini 0,400. Berarti
kalau di gambar ini dia X-nya 0, Y-nya 400. Y400 itu di mana? Y400 itu dia di atas ini ya. Nah, jadi kalau 0, 300, 0 sampai 300 dia gambarnya garis ke sini. Kalau yang 0,400, dia titik X-nya 0, Y-nya 400, dia ke atas ini. Jadi gaya pertama itu bentuknya itu garis ke sini 300, yang berikutnya garis ke atas dia sampai 400 kalau digambar. Nah, ke arah atas vertikal ya. Untuk kan bisa resultan gaya. Nah, resultan itu apa? Resultan itu dia kalau dia gayanya saja dia hanya dijumlahkan aja, berarti F1 tambah F2. Nah, F1 sama F2 itu apa nanti? F1 sama F2 itu nanti dia kalau dijumlahkan dia interpretasinya tadi yang ini ya. Kalau dijumlahkan dia interpretasinya yang ini, yang apa? Saya punya ke atas 400, saya punya ke kanan 300, maka resultannya itu apa? Resultannya itu dari 0,0 dia akan lurus ke sini. Ke ujung sana terus, nah ke ujung sana terus sampai dia perpotongan antara 400 itu saya panjangkan ke sini, 300 itu saya panjangkan ke sini. Jadi perpotongan 400 panjang ke sini, 300 saya panjangkan ke atas sini. Nanti perpotongnya dari 0 sampai itu adalah vektor resultannya. Nah itu, jadi vektor resultannya seperti itu. Nah ini jadi vektor resultannya itu adalah 300,400, kemudian besar gayanya berapa? Nah, besar gaya itu panjangnya. Panjang dari vektor itu berapa? Panjangnya adalah 300 kuadrat tambahkan 400 kuadrat diakarkan. Hasilnya adalah 500 Newton. Nah, jadi garis yang tadi ini, garis yang ketika saya punya, nah ini aja lah. Nah, garis yang ketika saya punya kesininya itu 400, kesininya 300, kemudian saya tarik garis dari titik awalnya ke sana, nah, itu nanti panjangnya adalah 500 satuan nanti kepanjangan adalah atau besar resultannya adalah 500 atau panjangnya itu 500. Kemudian titiknya di sini berapa? Bukan titik di sini. Oh ya, titik sini nanti 300,400 nanti. 300,400 ini. Nah, jadi itu. Ini salah satu aplikasinya untuk menghitung resultan gaya. Proyeksinya ini bisa digunakan untuk menghitung proses proyeksi gaya, bisa digunakan untuk menghitung momen gaya. Nah, ini ada contohnya. Ini bisa dicoba latihannya. Nah, untuk apa sudut di antara dua gaya itu bisa dihitung nih ya. Rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor A kurang vektor B kali vektor B dibagi panjang A dikalikan panjang B. Jadi ini kita cari, nah ini sudut di antara dua gaya bisa digunakan untuk bisa menggunakan rumus proyeksi gaya. Nanti yang ketiga ini momen ini ada R sama F-nya. Masukkan ini nanti. R sama F-nya di cross product. Cross product ini bagian cara cross product. Cross product nanti bisa dilihat di sini. Cara mengcross productkan ada di sini. Nah, jadi mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Mungkin di sini ada pertanyaan. Nah, ini silakan dicoba latihan 1, 2, 3-nya ini. Silakan dicoba. Nanti kalau kurang paham, pertemuan ke depan silakan tanyakan ke saya. Nah, kalau udah ada pertanyaan, Mas San, mohon maaf lambat apa nambah itu berapa itu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Makasih banyak semuanya ya. Saya close. Terima kasih, Pak.